Wahai anakku, hidup ini singkat. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh. Lihatlah diriku. Bahkan untuk bersama kaos kaki yang bolong pun tidak boleh. Siapa yang menemani saya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali amal soleh. Inilah wasiat seorang konglomerat, orang yang kaya raya kepada anaknya. Pesannya dia sampaikan melalui kaos kaki yang bolong. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, saya awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sebuah kisah. Pada suatu waktu ada orang yang kaya raya, seorang konglomerat yang mempunyai banyak harta. Ketika menjelang ajalnya, orang kaya ini mengumpulkan anak-anaknya. Dia berkata, wahai anak-anakku yang saya sayangi, sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya wasiat yang harus kamu laksanakan ketika saya sudah meninggal dunia. Maka anaknya pun bertanya, apa itu wahai ayah? Sampaikanlah, insya Allah kami akan melakukan apa yang menjadi wasiat. Ayahnya berkata, saya punya kaos kaki yang saya sayang sekali. Meskipun kaos kaki itu sudah bolong, tapi itu adalah kaos kaki yang sangat saya sayangi, karena itulah kaos kaki yang selalu saya pakai kemana-mana di awal-awal saya merintis usaha saya sampai saya menjadi orang sukses dan kaya raya. Saya minta ketika saya dikafani, maka pakaikanlah kaos kaki itu kepada saya. Itulah wasiat saya kepada engkau dan tolong dilaksanakan dengan baik. Walhasil jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang kaya raya ini pun meninggal dunia. Pada waktu telah dimandikan jenazahnya, akan dikafani tubuhnya, maka berkumpullah anak-anaknya menyampaikan kepada Pak Ustaz yang kebetulan menyelenggarakan jenazahnya. Dia berkata, wahai Tuan Guru, ayah kami punya wasiat bahwa ketika dia dikafani, dia minta untuk dipakaikan kaos kaki yang menjadi kaos kaki kesayangannya. Tolong dipakaikan kaos kaki. Apa yang terjadi? Pak Ustaz ini tidak mau. Dia bilang yang menjadi pakaian terakhir dari setiap orang yang meninggal dunia adalah 2 lembar, 3 lembar, atau bahkan bisa saja 1 lembar kain kafan. Tidak memakai baju, tidak memakai celana, apalagi kaos kaki. Akhirnya bertengkar. Dia bilang, tidak, ini wasiatnya ayah kami. Iya, wasiatmu, tapi kan syariat tidak mengajarkan itu. Tidak ada orang meninggal dunia, orang muslim dipakaikan kaos kaki. Cukup hanya kain putih saja. Akhirnya apa? Dipanggil pengacara. Karena dia orang kaya, tentu dia punya pengacara. Dia bilang, apakah almarhum ini punya surat wasiat? Dia bilang, iya. Ada surat wasiat yang diberikan kepada saya beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Masih tersegel di dalam amplop. Disuruhlah pengacara ini membuka amplop itu. Apa bunyi wasiat dalam amplop itu? Dia berkata, wahai anak-anakku, saya tahu sekarang ini engkau sedang bertengkar dengan pegawai syarat, dengan Pak Ustaz. Engkau berupaya melaksanakan wasiat saya, sementara pegawai syarat tidak membolehkannya. Wahai anakku, saya ingin menyampaikan pesan kepadamu, bahwa saya punya mobil yang banyak, saya punya rumah yang banyak, saya punya sawah di mana-mana, saya punya tabungan di rekening banyak, miliaran. Tapi bahkan untuk membawa kaos kaki yang sudah bolong pun saya tidak bisa. Apalagi membawa rumah, mobil, sawah, dan lain sebagainya. Wahai anakku, hidup ini singkat. Tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soleh. Lihatlah diriku. Bahkan untuk bersama kaos kaki yang bolong pun tidak boleh.
Siapa yang menemani saya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali amal saleh. Inilah wasiat seorang konglomerat, orang yang kaya raya kepada anaknya. Pesannya dia sampaikan melalui kaos kaki yang bolong. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah berpesan kepada kita bahwa rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amaduhu. Berapa banyak umur yang panjang tapi sedikit manfaatnya. Sebaliknya berapa banyak umur yang pendek tapi manfaatnya luar biasa. Imam Syafi'i kita tahu dia hanya berusia 54 tahun. 54 tahun dia meninggal dunia. Tapi sampai sekarang namanya disebut, ajarannya yang diajarkan terus menerus di mana-mana. Apa itu? Umurnya pendek tapi berkah. Berapa banyak orang yang sudah ditunggu kematiannya tidak mati-mati, justru menjadi beban dalam keluarganya. Ini orang tua bikin susah saja. Bayangkan kalau hidup kita seperti itu, sudah tidak diharapkan keberadaan tak. Berapa banyak orang yang pendek umurnya tapi berkah. Sebaliknya berapa banyak orang yang panjang umurnya dihabiskan untuk hal sia-sia. Oleh karena itu beliau berpesan, maka al-khazlanu kullul khazlan, suatu kehinaan yang sangat luar biasa, anta tafarraga minasyawagili summa la tatawajjau ilai. Ketika engkau banyak waktu luang, engkau punya banyak kesempatan, tapi engkau hanya berleha-leha, bersantai-santai, tidak berupaya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dengar suara azan di masjid, tapi kita hanya santai-santai duduk di teras rumah sambil ngopi, ngobrol yang tidak penting. Kadang teman kita memanggil kita, ayo pergi takziah, ayo pergi tahlilan. Kita punya waktu sebenarnya, kita punya kesempatan sebenarnya, tidak ada hal yang menghalangi kita. Tapi kita hanya membuang waktu kita untuk hal yang tidak penting, meninggalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu suatu kehinaan yang sangat hina. Kemudian watakilnu awaikukah summa la tarhalu ilai. Kesulitanmu, kesempitanmu tidak seberapa dan engkau tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Anda bayangkan kalau kita hidup di zaman penjajahan. Bagaimana susahnya orang yang hidup di Palestina itu. Baru mau salat mengungsi lagi orang. Kita ini tidak punya kesulitan yang berat. Makanan kita siap untuk 1 minggu bahkan 1 bulan. Kita tidak perlu capek-capek jalan ke masjid. Kita punya kendaraan. Kita tidak perlu lagi kayak orang dulu menyalakan pelita. Semua serba listrik sekarang. Terang benderang, jalanan bagus. Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak datang ke masjid? Beda dulu Pak. Dulu lampu susah, makan susah, kendaraan tidak punya. Sekarang ini kesulitan kita apa yang menyebabkan kita jauh dari masjid, jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah kehinaan yang luar biasa. Maka beliau berkata, ihalatukal a'mal ala wujudil faragi min raw'anatin nafsi. Adanya kesempatan engkau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi engkau berleha-leha, itu tanda engkau diikat oleh hawa nafsu. Kita diperbudak oleh hawa nafsu yang rendah itu, sehingga kita ya santai-santai, santai terus. Akhirnya apa? Putih rambut. Ya, santai, akhirnya kita sudah tidak mampu lagi. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, saya kepengen sekali sholat berjamaah, tapi lutut sudah gemetar, mata sudah rabun. Saya bilang dalam hati, waktumu muda kemana kok? Maka ihalatukal a'mal ala wujudil faragi, engkau menunda-nunda amal karena engkau menunggu kesempatan, engkau menunggu waktu luang. Itu adalah tanda bodohnya dirimu. Iya. Baru saya ini influenza, tapi saya tidak mau berhenti gara-gara saya influenza. Gara-gara batuk sedikit, gara-gara flu sedikit, tidak pikir lagi.
Kapan kita sehat full? Tidak pernah ada. Kecuali kita yang menyempatkan. Tidak ada kesempatan. Memang tidak ada kesempatan kalau kita tidak menyempatkan diri kita. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur waktu itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kita sering bertanya-tanya dalam diri kita bahwa apakah ibadah saya ini diterima oleh Allah. Syekh Ibnu Athaillah menjawab, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang mendapatkan buah amalnya ketika dia di dunia, maka dia akan mendapatkan buah amalnya ketika di akhirat nanti. Apa buahnya amal itu? Ketika engkau salat, engkau merasa nyaman. Ketika engkau membaca surah Yasin tadi, perasaanmu tenang. Ketika engkau membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dalam dirimu, berarti itu buahnya amal. Ketika terdengar suara azan, ada rindu rasanya ingin ke masjid, seolah-olah engkau dipanggil-panggil suara yang indah, maka itu buahnya amal. Kita berpuasa kemarin sebulan penuh. Masih adakah buahnya puasa itu? Yang biar malam, biar subuh kita datang untuk memenuhi masjid. Rasa nyaman itu tiba-tiba sudah hilang. Berarti buahnya amalmu berkurang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Siapa yang mendapatkan buah amalnya, dia merasa nyaman, merasa bahagia dengan sholatnya, merasa bahagia dengan mengajinya, sholawatnya, maka insya Allah dia akan dapatkan buahnya di akhirat nanti. Kalau ada orang sholat saja setengah mati, iya, tidak pernah dilihat kecuali hari Jumat. Ada juga nanti dilihat lebaran, berarti tidak ada buahnya amalnya. Maka itu tanda bahwa amalnya tidak diterima. Bagaimana dia mau petik buahnya sementara dia tidak nyaman, tidak bahagia di dunia ini? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu mengaji, berzikir, salat, itu mengingat Allah, membawa ketentraman, ketenangan di dalam jiwa. Itulah buah amalnya. Ada orang sembahyang rajin, tapi marah-marahnya, stresnya, serakahnya, gibahnya kemana-mana, berarti dia tidak tenang. Berarti dia belum merasakan buahnya. Kenapa tidak ada perubahan dalam dirinya? Ya. Kemudian beliau berkata, "Idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fima yukimuka." Kalau engkau mau tahu posisimu dekat dengan Allah atau jauh, sekarang ini posisimu di mana? Kalau engkau ingin tahu, apa kata Syekh Ibnu Athaillah, maka fanzur fima yukimuka. Lihatlah di mana engkau berada. Ketika engkau berada di masjid lebih nyaman daripada di pos ronda main ceki berjam-jam. Lebih nyaman main ceki, Pak. Oh, berarti kedudukanmu masih jauh dari Allah. Ketika engkau datang di masjid salat maghrib, engkau tunggu wiridan, yasinan sambil duduk bareng-bareng menunggu salat isya, berarti engkau sudah dekat dengan Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, baru dengar ceramah sudah gerasak gerusuk. Waduh, jauh sekali tempatmu. Wah, ini panjang ini tahlilannya, ya kapan makannya orang ini? Waduh. Kalau dangdutan sampai jam 1. Iya. Tetangga saya sampai jam 2 dangdutan itu. Tapi kalau baru yasin hanya 15 menit, tahlilan hanya paling lama 25 menit. Sudah aduh. Sudah 10 kali berubah tempat duduknya. Waduh, gimana ini? Kalau engkau ingin tahu di mana posisimu, dekat atau jauh dengan Allah, lihat di mana engkau berada sekarang. Engkau lebih senang dengar zikir, tahlilan, baca Quran, atau senang dangdutan? Kalau engkau lebih senang dangdutan daripada zikir ini, tidak nyaman saya di sana, itu apa? Selalu mengaji orang. Oh, berarti posisimu masih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mata razaqaka ta'atah. Kapanpun Allah memberikan rezeki berupa ketaatan kepada Allah, wal ginadihi, engkau merasa kaya, engkau merasa cukup dengan ibadah itu, fa'lam annahu kad asbaga alaika ni'mahu zahirata wa batina. Maka ketahuilah
bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatmu zahir dan batin. Nikmat yang terbesar bukan harta yang banyak. Nikmat yang terbesar bukan jabatan yang tinggi. Nikmat terbesar itu ketika engkau beribadah dan engkau bahagia dengan ibadah itu. Contohnya, tuan rumah ini memanggil kita untuk tahlilan. Dia tentu butuh biaya yang banyak. Dia beli ayam, dia beli beras, beli apa untuk bersedekah makanan, pahalanya dia niatkan kepada keluarganya. Ketika selesai acara dia merasa bahagia dengan itu meskipun uangnya habis atau bahkan bisa ngutang umpamanya. Tapi demi suatu ibadah baktinya kepada keluarganya, kepada orang tuanya, itu membuat dia nyaman, bahagia, maka itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah SWT. Berapa banyak orang dia beli ini, beli itu, beli ini itu, dia tidak pernah ingat keluarganya. Malahan dia merasa rugi. Kenapa ada dibilang baca 1000? Biasanya orang 40 selesai nih. Kan begitu Pak. Ada lalu ya orang 3 hari ji, kenapa ini baca 1000? Habis-habis uang saja aja itu. Tapi orang yang dianggap itu bakti, dia anggap itu ibadah, maka itu membuat dia bahagia. Ketika engkau bisa berbahagia dengan ibadahmu, maka itulah nikmat yang terbesar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah berkata, ini yang perlu kita pahami, bahwa persoalan ibadah itu adalah anugerah dari Allah SWT. Dosa dan amal itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang persoalannya adalah bagaimana kita memahami kedua hal ini, amal dan dosa. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? La saghirata idza qabalaka adluhu. Tidak ada dosa kecil, tidak ada pelanggaran yang kecil kalau dihadapkan dengan keadilannya Allah. Sebaliknya, wala kabirata, tidak ada dosa besar idza wajahaka fadluhu, jikalau dia dihadapkan dengan karunia Allah. Saya kasih contoh. Iblis sama Nabi Adam sama-sama diusir dari surga. Iblis diusir dari surga karena satu kesalahan. Nabi Adam diusir dari surga karena satu kesalahan. Tetapi di akhir cerita, iblis tidak diampuni oleh Allah. Sementara Nabi Adam alaihissalam, pataba alaih, Allah terima dan beri ampunan kepadanya. Sama-sama satu kesalahan Pak. Nabi Adam satu kesalahannya, dia diusir dari surga. Kita ini di luar surga, berapa banyak kesalahan tak? Nah kita berharap masuk surga. Jadi apa yang bisa membuat kita masuk surga? Rahmatnya Allah, bukan keadilannya Allah. Kalau keadilannya Allah ditimbang, berapa amalmu? Ini amalmu kau yang bikin atau saya yang kasih kau petunjuk? Petunjukmu ya Allah. Kamu selama hidup siapa yang jamin rezekimu? Kita ya Allah. Tidak ada Pak. Kalau mau ditimbang dengan keadilannya Allah, maka tidak ada yang selamat. Maka hendaknya kita berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syair beliau yang lain, beliau berkata bahwa kadang amal yang kita sepelekan, kemungkinan besar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang amal yang kita sepelekan. Umar bin Khattab ini sahabat Ali, kepengen sekali bagaimana dia bisa melihat Umar bin Khattab di alam barzah sana. Dia berdoa, ya Allah, perlihatkan saya bagaimana keadaannya Umar bin Khattab di alam barzah. Karena ketika di dunia ini dia orang berani. Kira-kira ini Umar bin Khattab berani enggak dia lawan mungkar nakir? Gitu. Maka pada suatu malam dia diberi mimpi oleh Allah. Dilihatlah kondisinya Umar bin Khattab. Datang malaikat mungkar nakir bertanya, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu?" Nabi bilang, "Umar, kau tahu tak? Kamu tahu siapa saya ini?" Ya. Dia bilang, "Oh, saya tidak tahu. Anda Abdullah. Engkau kan hamba Allah."
Dia bilang, saya ini sahabatnya yang di samping saya. Umar bin Khattab itu kan kuburannya di sampingnya Abu Bakar. Di sampingnya Abu Bakar, Rasulullah. Dia bilang, kau banyak tanya, Munkar, Nakir. Muntah ini di sebelahku ini. Ini nih Muhammad ini. Ini nih kekasihnya Allah. Saya ya sahabatnya dia. Ya, tidak usah bertanya banyak-banyak. Umar bin Khattab seperti itu. Tapi dalam riwayat, bahwa ketika beliau ditanya, apakah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada Allah. Dalam sebuah kitab namanya Al-Usfuriyah, Umar bin Khattab berkata, suatu hari saya berjalan-jalan. Ketika saya berjalan, saya menemukan anak-anak sedang main burung-burung gereja. Burung-burung gereja itu dimain-mainkan oleh anak-anak. Ya. Sudah dilepas, ditangkap lagi, dilepas, ditangkap lagi. Biasa anak-anak begitu. Kemudian Umar lewat. Dia bilang, enak, sini, boleh saya beli ini burung pipit ini? Dia bilang, iya, dibeli nih. Umar membeli beberapa ekor itu, kemudian dia lepaskan. Kenapa? Kasiannya dia lihat burung itu sudah diikat kakinya, diterbangkan, dikejar lagi, dilepas lagi. Kasihan dia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena engkau merahmati makhlukku ini, maka aku pun merahmatimu. Itulah kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi sesama makhluk, maka Allah di langit akan menyayangimu. Yang terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ini barometer kita. Kalau kita bertanya, apakah saya ini hati saya masih hidup atau sudah mati? Syekh Ibnu Athaillah berkata, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Termasuk daripada tanda matinya hati, ketika engkau tidak bersedih, ketika engkau ketinggalan melakukan hal baik, dan engkau tidak menyesal ketika engkau melakukan dosa. Ada orang, dia tidak puasa, biasa-biasa. Dia tidak sholat, biasa-biasa. Dia tidak pernah pergi sholat Jumat. Dia merasa biasa-biasa saja. Dia merasa paling Islam kan begitu. Ketika engkau ketinggalan untuk melakukan hal-hal baik dan tidak ada perasaan menyesal, dan engkau melakukan dosa, dia berzina, dia main judi, dia caci maki orang, dia ghibah orang, dan dia tidak merasa bersalah dengan hal itu pertanda bahwa hatimu sudah mati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, contohnya ada acara tetangga kita malam ini, kita tidak hadir, ada perasaan, oh kenapa saya tidak hadir deh, minta maaf ke dia, tidak sempat kekasihan, itu ada perasaan bersalah. Tapi kalau biasa-biasa aja, acara apa gitu, oh berarti ada masalah dengan diri anda. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu berguru terlalu jauh. Kau berguru dengan dirimu sendiri. Semua pertanyaan itu bisa kau jawab dengan dirimu. Apakah ibadahmu diterima? Apakah posisimu jauh atau dekat dari Allah? Apakah hatimu masih hidup atau mati? Semuanya jawabannya ada dalam diri kita. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahil musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.